Salam Indonesia, salam tentara dan Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kata kita, mantal pengharapan kita untuk dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan juga Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya pada Yesus akan diselamatkan. Percaya, jangan percaya kepada orang-orang yang mengajar bahwa surga kita itu sampai surga kita itu cukup menampung semua, bahkan kalau seluruh dunia ini percaya pada surganya Tuhan masih muat. Ya, haleluya. Tapi kalau seluruh dunia ini percaya betapa amannya dunia ini, betapa indahnya dunia ini, karena hidup dipenuhi dengan kasih dan pertolongan, tidak saling merugikan, tapi saling menolong, membantu. Aduh, mantap sekali. Puji nama Tuhan. Alkitab mengatakan dengan percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mengucapkan kepada kita selamat pagi. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita, supaya dimanapun kita berada senantiasa bisa menghadirkan Tuhan melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui perbuatan kita. Kita akan memuliakan Tuhan karena kita adalah alat-alat Tuhan yang membawa terang dan menjadi garam dunia ini. Kiranya kita memberikan kita rasa dan memberikan arah kepada dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami andalkan sepanjang umur hidup kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesaya 41 ayat 10, demikian bunyi firman Allah. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Tema kita adalah God is with us. Tuhan bersama dengan kita. Jadi Alkitab mengatakan begini, where God is, di mana Tuhan itu? Ya, ada orang juga mengatakan di mana Tuhan? Tidak pernah itu aku lihat, tidak pernah itu. Ya, kalau orang tua aku lihat, mama aku pernah aku lihat, walaupun sudah meninggal, papa aku walaupun sudah meninggal, tapi aku pernah melihat. Aku melihat mereka, tapi aku nggak pernah melihat Tuhan. Di mana Tuhan? Alkitab mengatakan, Bible says, Alkitab menjawab, berkata, He is with you. Dia bersama dengan kau. Haleluya. Kamu percaya tidak kita? Ini masalahnya, percaya tidak kita bahwa Allah itu bersama dengan kita. I am with you even to the ends of the earth. Matius 28 ayat 20. Percaya tidak kita? Ini menjadi pertanyaan besar, big question mark bagi orang-orang percaya, karena kadang-kala kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Sehingga perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita mengandung hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan sudah saatnya engkau betul-betul sadar bahwa Tuhan bersama dengan engkau. Kalau engkau sadar Tuhan bersama dengan engkau, tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kecemasan, tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada masa-masa keadaan dunia yang sulit dan engkau mulai menjerit, mulai menangis, walaupun mungkin engkau sedang mengalami proses. Tapi saya katakan, senantiasa
ada kekuatan Tuhan yang dianugerahkan Tuhan untuk engkau bisa melewati masa-masa sulit. Karena apa? Tuhan bersama dengan engkau. Mungkin dia tidak langsung jawab engkau. Mungkin Tuhan tidak langsung jawab doa-doamu. Mungkin Tuhan tidak langsung berkati bisnis usahamu, apapun yang kau kerjakan. Tapi saya mau katakan, Tuhan akan menolong engkau dengan berbagai cara. Jangan batasi Allah. Karena perlu kita ingat ini ya, perlu kita ingat. Remember this, God's bigger and stronger than anything. Bahwa Tuhan itu lebih besar dan lebih kuat dari apapun. Jadi kalau dia lebih besar dari musuh-musuh kita, dari persoalan kita, dari masalah kita, dari kesulitan kita, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus kecewa? Dia lebih kuat, dia lebih berkuasa dari atas segala persoalanmu. Pertanyaan saya adalah, masihkah engkau percaya bahwa dia bersama dengan engkau? Yang kedua kata firman Allah yang perlu Anda ingat, God will keep his promise and fulfill it. Jadi Tuhan itu tetap akan memelihara, menjaga firman-Nya dan akan tetap menggenapi firman-Nya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau engkau menyadari bahwa Tuhan bersama dengan engkau, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas, engkau tidak perlu khawatir dengan segala keadaan dunia ini, dengan segala situasi dunia ini. Ingat, Tuhan menyertai engkau, Allah yang besar. Saya sudah berulang-ulang mengatakan, Padokrat itu bersama dengan engkau. Megalopretis itu yang maha mulia itu bersama dengan engkau. Megalosini itu, Allah yang maha besar itu bersama dengan engkau. Padokratos, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Megalosini dan megalopretis, Allah yang maha mulia yang menyertaimu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah, yang perlu Anda angkat, God will not let you lonely and afraid. Dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau kesepian dan mengalami ketakutan. Tidak akan. Makanya dikatakan, jangan takut, jangan bimbang. Ada Tuhan, ada Allah yang menyertai engkau. Kenapa engkau harus mengalami kesepian? Apakah tidak ada temanmu? Apakah engkau tidak menyadari Allah bersama dengan engkau? Apakah engkau tidak menyadari Allah bersama dengan engkau? Mengapa harus takut? Mengapa harus bimbang? Mengapa harus kesepian? Datang pada Tuhan. Itu sebabnya dari awal saya katakan bahwa Allah itu menyertai engkau. Ada banyak orang tidak mengenal Allahnya. Ada banyak orang tidak mengenal siapa Tuhannya dan tidak menyadari bahwa Allahnya bersama dengan dia senantiasa. Memang kadang-kadang kalau kita nggak akrab dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, ya kita bisa mengalami ketakutan. Kita tidak mengerti firman Allah, kita bisa mengalami kesepian. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita, kita tinggal, Tuhan, aku ini begini-begini Tuhan, aku sedang masalah, tapi ku percaya pada Tuhan, Engkau menyelesaikan masalahku, sebab Engkau sendiri melihat keadaanku. Aku sedang banyak utang ini Tuhan, Engkau sendiri melihat, aku bukan untuk menghabiskannya, menghancurkannya, bukan Tuhan. Ku pakai semua demi anakku, demi ini, demi itu, demi keluargaku, demi kehormatan keluargaku mungkin. Tapi Tuhan Yesus, aku tahu Engkau tidak akan membiarkan aku. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan menyertai. Pertanyaan saya, percayakah engkau bahwa Tuhan menyertai engkau? Kalau engkau tidak percaya bahwa Tuhan menyertai engkau, ya bahaya. Jangan sampai mengeluarkan keluhan-keluhan. Why Lord, why Lord, why me? Why me, why me? Mengapa aku, bukan orang lain? Why me, not another? Saya mau katakan Tuhan sayang padamu. Karena Tuhan melatih engkau
untuk engkau menjadi berkat, untuk engkau menjadi Allah di tangan Tuhan. Sadari Tuhanmu yang maha kuat, yang maha dahsyat, yang maha perkasa itu. Dan jangan rendahkan Allah. Sepanjang engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, Allah yang menyertai engkau akan terus menolong. Allah tidak akan tutup matanya, tapi Dia melihat. Tapi kadangkala yang saya khawatirkan, banyak kali orang percaya tidak menyadari bahwa Tuhan maha melihat. The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat jahat dan berbuat baik. Yeremia 17 ayat yang 9 dan 10. Kalau hati sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui? Aku Tuhan yang menguji hati, yang menguji hati, menguji batin, menyelidiki batin. Aku akan memberikan balasan sesuai dengan setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan perbuatan. Jadi sadari Tuhan menyertai engkau dan Tuhan akan membalaskan sebagaimana yang kau perbuat kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, tetap bina hubungan dan sadari bahwa Tuhan bersama dengan engkau senantiasa. Jangan katakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau tidak bersama dengan aku? Tuhan mengatakan, I am with you even to the end of the earth. Aku bersama dengan engkau sampai pada kesudahan zaman. Kiranya ini menyadarkan kita, melihat posisi kita di hadapan Allah, bahwa Allah yang besar itu mau menyertai engkau. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau luar biasa, bukan karena engkau jenggot, bukan karena engkau berkumis, bukan karena engkau mancung, bukan warna kulitmu yang dilihat oleh Tuhan, tapi hatimu dengan Tuhan. Dan doa dan harapan saya, kita betul orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, menyadari bahwa Allah lebih besar dari segala hal yang ada, dan Tuhan, kita percaya pada Tuhan bahwa Allah akan menggenapi janjinya dan tidak akan membiarkan kita sendiri, karena Tuhan menyertai kita sampai pada titik kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkan kami menyadari bahwa Allah menyertai kami, yang memberikan yang terbaik terhadap kami. Dalam nama Yesus, kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, percayalah bahwa Tuhan hadir, mampu hadir kepadamu untuk menjamah dan menyembuhkan engkau. Saya sudah mengatakan bukan satu dua orang yang menikmati pertolongan ketika mereka percaya. Dan saya mau katakan, saya bukan hanya berkata-kata, tapi saya mempertaruhkan hidup saya kepada Tuhan juga, mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya arahkan tangan kepada Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bagaimanapun situasi, kondisi, keadaan mereka, engkaulah penopang mereka. Engkau sangat cinta kepada mereka, engkau mengasihi mereka. Dan itu sebabnya segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama dan engkau tumpangkan tangan mereka, katakan kepada mereka, sembuh, maka mereka sembuh. Dan kami percaya Tuhan, oleh pilih mereka telah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, saya bersyukur. Ketika engkau mengalami penderitaan, datang pada Tuhan. Apapun permasalahan tidak ada di tangan Tuhan. Aku menyerah atas persoalan itu. Tuhan akan senantiasa menyambut dan memberikan engkau solusi dari setiap penderitaan. Dan kalau engkau orang yang sedang mengharapkan Tuhan, arahkan tangan kepada Tuhan. Ya, tangan-tangan yang diangkat kepadamu, kami tak percaya pertolongan kami dari Tuhan, bukan dari mana-mana. Pertolongan kami daripada Allah Israel yang kami kenal dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan solusi, itu firman-Mu, dan kami percaya Kau akan menolong setiap kami dan memberikan jalan yang terbaik bagi kami, dan apapun yang kami butuhkan, Engkau menjawab sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau. Kami bangga mempercayakan diri kepada. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan terus menyatakan pertolongannya kepada kita, untuk kita dapat menghadirkan Allah dimanapun kita berada, dan selalu dapat menghadirkan Allah di dalam usaha kita, dalam hidup kita, dalam pekerjaan
dosa di situ, tapi yang ada adalah bau kebenaran, kesucian daripada Tuhan akan terus mengikuti langkah-langkah hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menganugerahkan kita baik bagi kita dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menjadi terang, memberikan arah, yang memberikan peringatan, kita bisa menjadi garam dunia yang memberikan mencegah pembusukan dan memberikan cita rasa yang baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mantap, mantap, mantap.